Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya kepada kita semuanya, yang dimana Allah masih memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat subuh pada pagi hari ini, yang dimana saudara-saudara kita di Gaza sana saat kita sholat subuh ini masih dibombardir oleh penjajah Israel, yang sampai kita ngaji ini saudara-saudara kita di sana masih dibunuh, tidak hanya satu persatu tapi puluhan, ratusan. Semalam sudah tembus di angka di atas 2.000 korban meninggal dunia, 8.000 luka-luka cukup parah. Rumah sakit sudah tidak mampu menolong, karena jumlah rumah sakit paling berapa Pak? Ini ribuan. Dan lebih parahnya dari itu, Zionis, sang penjajah Israel itu melarang semua bentuk bantuan. Terus akses satu-satunya itu namanya Rafah dari arah Mesir, dibom ya Mbak, dan bayangkan itu. Jadi sekitar 2 harian ini minim kabar dari saudara kita di Gaza. Salah satu channel namanya, saya yang mengikuti, namanya Al Jazeera. Itu channel yang memberitakan apa adanya yang terjadi di sana. Sampai dari channel yang biasa menyiarkan secara langsung itu kemarin membuat pernyataan kepada para ahli Gaza, penduduk Gaza, tolong kabarkan setiap kejadian, fotokan, kirim kepada kami. Artinya mereka kesana aja juga kesulitan. Mereka ngeliput di area yang masih dijajah oleh Israel. Mobil wartawannya itu dibom juga Pak. Jadi sudah, kalau semalam saya ngobrol sama Syekh dari Mesir, itu gila itu sudah Israel itu. Gila betul Pak. Gaza itu hanya setengahnya kota Jakarta, gedenya itu. Bantuan dilarang masuk. Tapi Ibu bayangkan, akses listrik dipotong, akses air dihentikan, akses makanan ditutup. Kira-kira gimana? Bom terus. Nah, gitu. Bomnya tidak hanya bom biasa, bom campur fosfor barang. Fosfor itu kalau jatuh gitu ya, itu kan membakar. Udah luar biasa itu, kejahatan yang luar biasa. Dan arahnya genosida itu penghancuran massal, arahnya ke sana. Kemarin di parlemen Israel sana sudah ada yang mengusulkan penggunaan roket khusus, senjata mematikan namanya Jericho. Itu senjata yang kekuatan hulu ledaknya itu nuklir. Jadi kalau ditembakkan ke sana, wallahu a'lam apa yang terjadi. Nggih, kaitannya berdoa. Kita bantu semaksimal apa yang kita mampu. Kita tidak hanya doa, kita doa minimal. Kalau bisa bantu dengan harta, banyak yang bisa menyalurkan. Buatan gitu Mbak Bom, Mbak. Tapi buat apa? Makanan, obat-obatan yang bisa sampai ke sana. Sekarang sedang diusahakan itu. Negara-negara, sebagian negara Arab, tidak semuanya. Karena sebagian negara Arab itu disumpel sama Amerika juga, ya,
ngomong aja nggak berani. Ya Allah, kemarin khutbah di sholat Jumat itu sampai imam yang jenengan bersani rekamannya itu kan doa untuk bangsa Palestina. Di doa Palestina itu biasanya ada ya Allah hancurkan musuh-musuhmu. Itu sampai doa hancurkan musuh-musuh itu nggak berani, Pak. Di Masjidil Haram, bayangkan itu. Karena apa? Ya pemerintahan atau kerajaan di sana itu dekat dengan Amerika gitu. Kondisinya seperti itu. Artinya Imam Masjidil Haram doanya ya hanya maksimal ya Allah bebaskan Palestina, ya Allah rahmati saudara-saudara kami di Palestina. Mau mendoakan Israel, artinya hancurkan Israel dan balas sekutunya, itu tidak berani. Karena turun dari mimbar ke penjara itu nanti. Kondisinya seperti itu. Sekarang kita di zaman seperti itu. Alhamdulillah masih ada beberapa negara yang mendukung. Mesir ini kemarin mencoba untuk menerobos perbatasan. Ada negeri yang berani itu selain Mesir, semoga itu benar-benar dilakukan, dan ada negeri yang kita harapkan juga berani. Qatar kemarin membuat pernyataan bahwasanya 2 hari kemarin itu kan dari Israel kan menyerukan untuk penduduk Gaza agar segera meninggalkan Gaza. Ini juga taktik Amerika. Amerika sedang mengupayakan ngelobi negara-negara pendukung itu agar penduduk Gaza ini segera ke Mesir saja dengan dalih menyelamatkan diri agar tidak jatuh apik toh nggih. Secara maksudnya wah gen selamat ini sudah ke Mesir saja ya gitu. Itu ada maksud terselubung, Pak. Maksudnya kelihatan baik. Itulah strategi Amerika kayak gitu. Maksudnya baik toh, selamatkan diri biar tidak kena bom dan lain sebagainya. Itu kalau mereka kemudian pindah ke Mesir, apa yang terjadi, Pak? Gaza dikuasai oleh Israel habis. Kalau Gaza ditinggalkan penduduknya, Gaza ini terakhir, Pak. Gaza itu barisan pertahanan paling terakhir. Karena dari semua wilayah itu hanya tinggal seumprit setengah Jakarta Gaza. Ini penduduknya pindah atau penduduknya melarikan diri ke arah Mesir, dan itu upaya Amerika dengan dalih menyelamatkan mereka. Tapi ada maksud sangat jahat. Kalau mereka meninggalkan, otomatis Israel akan menguasai, nggak ada lagi nama Palestina di atas muka bumi ini. Arahnya ke sana. Luar biasa ini. Kemudian ini sedikit saya buka terkait update berita terbaru seperti itu. Jadi masih terus supaya minimal kita ikut mendoakan, syukur-syukur bisa bantu dengan harta kita, dan minimal kita juga mendukung secara maknawiyat, artinya kita dan keluarga kita tidak berada di barisan mana ini dalam apakah, karena di Indonesia pun juga ada, Pak. Wah, Israel ini sekarang sedang terjajah, bayangkan itu, Pak. Karena 1-2 yang meninggal dunia saja itu kemudian pemberitaannya wah gitu, seakan-akan yang paling terdolimi sedunia, padahal yang jelas banyak terbunuh adalah saudara kita di Palestina. Ini sedikit saya buka ini karena ini ayat yang kita bahas ini nanti akan berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Kita ngaji satu ayat nanti yang dimana ini berkaitan dengan Masjidil Aqsa yang sekarang sedang diperjuangkan oleh ikhwan kita di Palestina sana untuk kembali, agar bisa kembali ke tangan umat Islam, karena Masjidil Aqsa kedudukan di dalam agama kita itu sungguh sangat mulia. Masjidil Aqsa mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Makanya akan kita bahas itu, Pak. Apa kedudukannya? Yang termasuk dibahas di Al-Quran dan tafsirnya. Moga kita mulai ngaji kita. Kita baca terlebih dahulu ayat 142. 142 saking surah Al-Baqarah. Ini adalah ayat yang pertama dari Al-Baqarah, juz yang kedua. Atas ayat yang pertama, juz yang kedua dari surah Al-Baqarah. Nanti kita tafsirannya kan ada keterangan juz 2, berarti kita masuk juz yang kedua. Monggo kita awali. Niku sudah saya tampilkan, cukup 1 ayat saja hari ini karena itu cukup panjang bahasanya, dan sangat berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini, berkaitan dengan khususan dalam perkara Masjidil Aqsa. Kita baca bersama, saya terlebih dahulu kemudian ditirukan oleh para jamaah sekalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Monggo. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Satu ayat itu saja. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Cakap setunggal ayat menika dalam artikan sayaqulus sufaha. Berkatalah atau akan berkata orang-orang safih, orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang bodoh, minan nas, dari manusia. Ma wallahum, mereka mengatakan apa yang memalingkan mereka, umat Islam maksudnya. Jadi orang-orang safih, orang-orang yang kurang akalnya ini, kata Allah, apa itu? Siapa mereka yang dimaksud kurang akal di sini, nanti akan ada tafsirannya yang dimaksud. Mereka mengatakan ma wallahum, apa yang memalingkan umat Islam an qiblatihim, dari kiblatnya, allati kanu 'alaiha, yang mereka dahulunya menghadap ke sana. Nah, di sini yang dahulunya menghadap ke sana itu yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, nama lainnya Masjidil Aqsa. Sami Pak, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nih. Jadi dulu awal kiblat kita adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Qul lillah al-masyriqu wal maghrib. Katakanlah wahai Nabi dan para sahabat kepada orang yang mengatakan demikian, sesungguhnya milik Allah masyriq, timur, maghrib, barat. Jadi semua dunia dan alam semesta ini sejatinya menghadap kemanapun itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam itu bukan menyembah zat, bukan zat benda. Kita menghadap kiblat itu bukan kiblatnya yang kita sembah, naudzubillah. Kalau kita meyakini kiblat yang kita sembah, syirik itu. Yang kita itu, kenapa kita menghadap kiblat? Perintahnya Allah. Maka itu sebagai simbolisasi saja. Yang kita sembah sejatinya hanya satu, sang penciptanya, sang pencipta alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beberapa kondisi kita tidak harus menghadap kiblat, Pak. Kita tidak harus menghadap arah Ka'bah. Dalam beberapa kondisi kita menghadap ke arah sebaliknya pun boleh. Contoh, pada saat kita safar, melakukan perjalanan, kita di atas kereta yang menghadapnya sedang, ternyata kereta niki mboten ngilen, ngilen nggih pas, tapi keretanya mriki jeneng Surabaya, misalipun ngoten niku. Lah pada saat itu jenengan diperbolehkan sholat, kita diperbolehkan sholat sunnah
Nggih, aslinya kalau wajib usahakan pada saat turun, Mbak. Kalau sholat wajib usahakan pada saat turun, yaitu sampai di stasiun atau sebelum berangkat. Menaiki sholat wajib. Kereta berangkat jam 1 misal. Oh, masih ada 1 jam untuk melaksanakan sholat duhur sekaligus jamak sholat asar karena safar, nggih. Safar itu lebih dari 83 km jarak dalam madzhab Syafi'i, nggih. Mriki Boyolali dereng, masih dekat. Mriki Tawamangu nembe 300 kilo. Tawamangu aku tak jamak, oh yo Tawamangu ya mboten saya jamak. Tapi kalau sudah jauh, Surabaya itu masuk, sudah lebih dari 83 km boleh. Kalau wajib usahakan turun di musola atau di masjid. Tapi kalau waktunya tidak cukup, di pesawat misalnya, atau jangan di kereta tapi sholat sunnah, atau kita di pesawat perjalanan jauh sini ke Arab Saudi atau ke, itu kan berjam-jam itu, yang melewati kadang duhur sampai maghrib itu sudah lewat. Nah itu dalam kondisi seperti itu jenengan boleh, atau kita boleh menghadap sholat kemanapun, kemana, ke arah kendaraan itu berjalan, ya, kemana kendaraan itu berjalan. Buatan ngadep milen, buatan ngadep kiblat, sebaliknya bahkan arahnya ke sana. Buatan sama kita balik juga, tidak usah merepotkan diri. Ya, keretanya ngadepnya ngilen, napa ngetan. Ya, kita mau sholat nih. Mboten sah diputer, enggak usah. Ya sudah, kemanapun kereta itu jalan, kita menghadap sholat ke sana. Artinya apa? Kulillahil masyriq wal maghrib. Maka di pembahasan fikih ayat ini sering dipakai, Pak. Milik Allah lah arah timur dan barat, utara, selatan. Semuanya kagungannya Gusti Allah. Ya. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus, siratul mustaqim. Oke, kita masuk tafsirannya. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya sufaha yang dimaksud safih, orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang akal, yang kemudian mempertanyakan, loh kenapa umat Islam kok balik arah kiblatnya. Yang dimaksud dengan sufaha ini yang pertama adalah musyrikin Arab. Okay. Itu dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir, tafsiran yang pertama orang-orang musyrik Arab. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud sufaha di situ adalah para pendeta Yahudi. Ya, para pendeta Yahudi. Yang kala itu umat Islam awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berbalik arah ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Pendeta Yahudi protes, loh ngopo? Harus berbalik. Itu para pendeta Yahudi. Yang ketiga yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Yang kala itu di kota Madinah banyak orang munafik. Di kota Madinah, kota suci Madinah, di zaman Nabi SAW ada, Pak, orang munafik itu. Kepalanya, gembongnya asmanipun Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu gembok para munafik. Lah, maka dari beberapa tafsiran ini Imam Ibnu Katsir menyimpulkan ayat tersebut umum mencakup mereka semuanya. Jadi yang dikatakan sufaha oleh Allah di ayat 142 niki adalah nggih tiyang musyrikin Arab, nggih tiyang Yahudi, nggih juga tiyang munafikin. Nggih. Lah sebenarnya apa yang mereka protes yang kemudian sampai diabadikan oleh Allah di ayat ini? Tetes ngeten, Mbak, ini adalah terkait peristiwa yang terjadi di kala itu adalah terkait perubahan arah kiblat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara bahwasanya Rasulullah mengerjakan sholat berkiblat ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu selama 16 atau 17 bulan. Oke. Terus 16 sampai 17 bulan, 1,5 tahun lah kurang lebih. Itu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Tapi Nabi itu senang jika kiblatnya mengarah ke Baitullah. Sebenarnya boleh senang, maka nanti kemudian di selanjutnya ada perubahan. Salat yang pertama kali beliau kerjakan dengan menghadap Ka'bah di Masjidil Haram adalah salat asar. Beberapa orang ikut mengerjakan salat bersama beliau,
Kemudian salah seorang yang ikut mengerjakan sholat itu keluar, lalu ia melewati orang yang sedang mengerjakan sholat di masjid dalam keadaan rukuk, maka ia pun berkata, demi Allah aku telah mengerjakan sholat bersama Nabi menghadap Makkah. Maka orang pun berputar menghadap ke Baitullah, ke Makkah. Ya, lah ini nanti akan kita bahas tiga masjid. Yang pertama terkait kiblat pertama umat Islam. Kemudian kiblat yang kedua umat Islam yang ini menjadi berlaku sampai hari kiamat. Yang ketiga peristiwa berputarnya mereka sahabat kala itu yang dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, okay? Dan itu di tengah sholat, okay? Berputar. Maka ada satu masjid di kota Madinah namanya Masjid Qiblatain. Nah, masjid apa? Qiblatain. Oke, ini akan kita bahas. Saya sudah coba tadi lihat atau mengumpulkan foto-fotonya, Pak. Oke. Ini ya. Ya, yang pertama ini Bapak Ibu. Itu gambarnya yang terlihat di depan, monggo saged dipirsani. Ini adalah gambar yang diambil dari atas, ya, dari drone nampaknya ini. Nah, ini yang dinamakan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, ya. Yang di garis merah nih, boleh? Garis merah, yang garis putus-putus merah tebal itu, itulah yang dinamakan Baitul Masjid, Masjid Al-Aqsa, ya. Dados satu wilayah kotak itulah, bukan hanya satu masjid. Jadi istilah Masjidil Aqsa, kita banyak mungkin kalau buka Masjidil Aqsa itu yang keluar gambar ini, Pak, gitu? Yang berkubah emas. Itu adalah bagian dari Masjidil Aqsa, okay? Baru satu bagian. Di sini adalah di mana Rasulullah dulu peristiwa Isra Mi'raj, Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari sini berangkat menuju langit yang ketujuh, menerima perintah sholat. Nah, ingkang kubah emas, niki ten bahasa Arab namanya Qubbatus Sakhrah, bahasa Inggrisnya Dome of the Rock, bahasa istilah kita napa bahasa Indonesianya saya lupa. Masjid rock itu batu, Pak, karena di dalamnya ada batu di sana, di mana diriwayatkan Nabi menginjakkan kakinya di sana sebelum menghadap Allah Mi'raj ke arah langit yang ketujuh. Qubbatus Sakhrah, Dome of Rock. Jadi ini bagian dari Masjidil Aqsa. Kemudian yang di depan, satu kawasan niki itu banyak tempat-tempat sholat, Pak. Dados di sini juga digunakan. Kemudian ini yang sekarang menghadap ke arah kiblat Ka'bah, Masjid Qibli, dinamakan Masjid Qibli. Karena apa dinamakan Masjid Qibli? Karena setelah kemudian kiblat berganti ke arah Ka'bah, masjid inilah yang dari Masjidil Aqsa itu menghadap lurus ke arah Ka'bah. Ini ke arah selatan. Lah ada namanya Masjid Buraq. Kenapa dinamakan Masjid Buraq? Karena pada saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu meletakkan buraq tunggangan beliau itu di tempat ini, maka tempat itu dinamakan Masjid Buraq. Maka dari itu kita jangan kadang media memberitakan Masjidil Aqsa itu yang ini, ya enggak, ini adalah bagian dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah kawasan nih, Pak. Semua kawasan yang di tembok kota ini adalah Masjidil Aqsa. Inilah kiblat pertama umat Islam. Dia menghadapnya ke sini. Kiblat pertama kita, Pak. Salat dulu menghadapnya ke sana. Inilah keagungan Masjidil Aqsa. Itu kenapa umat Islam itu sangat membela sejak bagaimana Nabi SAW, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu luar biasa. Saat itu pun sudah dikuasai sebagian oleh orang-orang kufar kala itu, yang Umar bin Khattab kemudian membersihkan mereka, merebut kembali kekuasaan Masjidil Aqsa di tangan umat
Islam. Ratusan tahun berjalan, kemudian datang tentara salib. Tentara salib kemudian datang membantai, Pak, penduduk umat Islam kala itu di sana. Yang kemudian di bawah penguasaan tentara salib kurang lebih 88 tahun hingga kemudian berhasil direbut kembali oleh pahlawan Islam namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sedikit sejarah. Karena ini tempat yang memang suci, artinya diagungkan di kita umat Islam. Orang-orang Yahudi juga merasa ini tanah perjanjian mereka, dan mereka kenapa? Karena mereka meyakini di satu tempat ini itu adalah tersimpan hartanya Raja Nabi Sulaiman. Nabi raja Nabi, artinya karena Nabi Sulaiman juga raja dulunya, tersimpan hartanya Nabi Sulaiman. Mereka meyakini itu, maka penguasaan atau upaya mereka untuk menguasai ini getol luar biasa. Umat Nasara pun itu juga mengagungkan tempat ini, Yerusalem mengatakan gitu. Lah, maka dari itu tempat ini sebagaimana ada ayat yang menyebutkan wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati baraknahu lil alamin, kurang lebih ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghentikan di berfirman di salah satu ayat di Al-Qur'anul Karim, Allah menyelamatkan nabinya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut di tanah atau di tempat yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Para ulama mengatakan, kenapa Allah menyebutkan untuk alam semesta? Artinya tempat ini, Masjidil Aqsa, Yerusalem, Baitul Maqdis adalah yang memang tempat terbuka untuk seluruh umat. Tidak khusus. Memang terbuka, Pak. Maka pada saat penguasaan Islam, di bawah penguasaan Islam, orang-orang umat Islam, orang Yahudi, orang Nasara bisa hidup berdampingan kala itu di bawah penguasaan umat Islam. Karena prinsipnya adalah keterbukaan, yuk saling menghargai, saling menghormati. Islam tidak pernah membantai gitu, Pak. Bantai, membunuh. Tapi Pak, sejarah mengatakan pada saat tempat ini kemudian dikuasai oleh orang-orang Nasara kala itu dalam perang salib, itu pembantaian besar-besaran luar biasa. Kemudian di zaman kita terbukti pada saat dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang dimana mereka rebut penguasaan ini, pembantaian juga tidak ada habis-habisnya. Artasipun apa? Kalau pada saat kita lihat sejarah ratusan tahun dikuasai umat Islam, tidak pernah ramai, Pak, tempat ini. Hidup berdampingan, rukun, saling menghormati satu sama lain. Tanah Palestina ini. Nah, ini sini, ini terletak di Yerusalem yang saat ini, hari-hari ini masih dalam jajahan Zionis. Kita tunggu pahlawan selanjutnya. Barangkali di zaman kita, semoga dalam waktu dekat kita, harapan kita gitu, Pak. Kita mau sholat aja dibombardir apa sini. Kemarin mau sholat Jumat, mau masuk saja sudah laras panjang itu nunggu itu. Nekat masuk duer gitu. Dan tidak sekali dua kali umat Islam pada saat sholat di Masjid Kibli sini, mereka sholat di dalam masjid ini ditembaki, Pak, dari arah belakang. Ya Allah. Jadi pernah itu bengisnya tentara Zionis niku. Nah, di sini perlu kita ketahui sekali lagi dari ayat tersebut kita belajar yang kita hari ini bahwasanya inilah kiblat pertama umat Islam. Kemudian setelah 16 atau 17 bulan kiblat itu adalah ke Baitul Maqdis, selanjutnya kiblat itu mengarah ke Masjidil Haram. Ini gambar Masjidil Haram hari-hari ini. Zaman kita perluasan semakin luas, Pak. Jadi perluasannya nggak ada. Dulu kecil, nggak terlalu besar di bagian kota ini. Kemudian perluasan, nah ini gila. Yang putih ini semua Masjidil Haram, Pak. Nih arah sini. Kemudian ini perluasan di zaman kita ke arah ini besar sekali. Nah, Masjidil Haram ini adalah kiblat umat Islam yang sebelumnya Baitul Maqdis, kemudian ke arah sini, ke arah Ka'bah, ke Masjidil Haram, yang ini berlaku sampai nanti hari kiamat. Terus kemudian menghadapnya kemana? Menghadapnya itu apabila berada di dalam Masjidil Haram itu adalah menghadap ke tengah, yaitu ke arah Ka'bah. Niki kiblatnya Ka'bah. Yang ini sudah kita bahas kemarin pada saat sejarahnya Nabi Ibrahim.
Ya, jadi sudah ada sejak sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di luar, kalau kita berada di luar Masjidil Haram, termasuk kita di Indonesia sini, maka kewajiban kita kalau menghadap persis niti Ka'bah itu kan kesulitan, Pak. Maka menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Ya. Cukup arah Masjidil Haram. Misal jatuhnya kita menghadapnya itu enggak persis di arah kiblah, melenceng 1 derajat atau 2 derajat, itu enggak masalah karena itu penting kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Ya. Niki kiblat umat Islam sampai saat ini. Ya. Nah, tadi ada kisah mengatakan pada saat sahabat berputar, turun perintah untuk menghadap ke arah kiblat, kemudian sahabat kala itu masih sholat asar, ada yang beriwayat menyebutkan sholat duhur, itu berputar mereka. Berputarnya itu adalah di Masjid Qiblatain. Nah, di sini, ini Masjid Qiblatain ini. Nah, sekarang seperti ini, Pak. Nah, di sana itu ada ini sebentar. Nah, ini kiblat yang sekarang itu ini yang sebelah kanan, gitu. Maka di sebelah kiri di sini ini ke arah sebaliknya. Jadi kiblat yang ke arah Makkah, karena Madinah itu secara geografis kenapa berkebalikan atau arahnya itu? Karena Madinah itu secara geografis letaknya itu adalah di tengah antara Makkah dan Masjidil Aqsa. Menawi menghadap ke arah Makkah, Madinah itu menghadapnya ke arah selatan. Menawi Masjid Al-Aqsa, mereka menghadap ke arah utara. Okay. Artinya utara selatan. Menghadapnya gitu. Itu secara geografis. Okay. Atau saya bukakan Google Maps sekalian sebentar. Google Maps. Nah. Kersane tergambar ada sinyal nggak ini? Sebentar. Okay. Sinyalnya lemah. Okay. Nah niki. Bismillah. Nah niki Bapak Ibu. Ini ya, niki Al-Madinah Al-Munawwarah. Nggih. Saged dipirsani nggih, mriku nggih. Ini kota Madinah yang ditinggali Nabi. Kemudian Mekah niku mriki nggih. Apa niku? Selatannya, kidulipun. Mekah. Yang di sini berada Masjidil Haram. Madinah ten lere di utaranya. Sehingga kalau menghadap Ka'bah berarti menghadap tempat di kidul selatan. Kalau Masjidil Aqsa di mana? Nah, Masjidil Aqsa di sini. Ya, Yerusalem di sini. Ini Pak, bayangkan Pak, ini propagandanya Amerika dan sekutunya. Palestina pun di selatan. Ini Google Map artinya terupdate nggih. Tulisan Palestina mana Pak? Dihapus. Sudah dihilangkan. Maka di sini tulisannya apa nih? Israel. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nggih, Israel tulisannya Israel. Ini Palestina mana? Tidak ditulis Pak. Di Google Map tidak ditulis. Di peta dunia terbaru tidak tulis. Itu propaganda luar biasa itu. Gaza niku niki lho Pak. Niki. Hanya segini Pak. Luasnya itu hanya segini. Dibombardir setiap hari. Ya Allah. Tadi yang saya kisahkan di awal tadi nggih. Nah, kalau Yerusalem di mana? Atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pun dipanggene niki di Yerusalem. Nah, di sinilah tempat. Nah, ini Yerusalem, ya. Ini di Yerusalem. Yerusalem di sinilah terdapat Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, sehingga kalau dari arah, ya, maka dari itu Madinah menawi menghadap ke arah Masjidil Aqsa itu berarti menghadap ke arah utara, ngaler, ya. Jadi kalau di Indonesia kan kiblat ke sini, kita di Indonesia sini. Lah niki Indonesia, lah niki kita niki ten Solo, nggih. Karanganyar, madhepipun ten arah Kilen, nggih. Nah, Ngilene enggak lurus Kilen kalau saran ini sudah disesuaikan nggih. Masjid-masjid sudah disesuaikan. Ngilen arahnya ke arah Mekah, nggih. Ya Mekah tadi. Milane kembali ke Masjid Kiblatan Bapak Ibu. Milan niku sudah tergambar nggih secara arah geografisnya nggih, utara dan selatan kiblatnya. Milan niku ten Masjid Qiblatain. Tadi di sini itu di satu sisi itu menjadi mihrab yang baru yang ke arah Makkah. Di sisi sebaliknya Pak, di sisi utara itu sampai sekarang masih ada diabadikan itu. Ya, di sini ada
gambar mihrab di sini, yang itu adalah kiblat yang pertama, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nggih. Sampai sekarang menawi jenengan tidak mereka itu masih enten. Ini gambar terbaru juga ini. Saya juga ke sana dulu, itu juga wah ini menawi ngeten nggih. Niki misalnya ke arah kiblat, di belakangnya sana, Pak. Itu di belakang ke arah sebaliknya itu ini. Jadi ini arah yang berkebalikan. Ya, karena yang kiri ke arah Yerusalem ini adalah kiblat yang pertama, kemudian nah di masjid inilah dulu namanya Masjid Bani Salamah. Masjid Kiblatain ini sebelum dinamakan Masjid Kiblatain namanya Masjid Bani Salamah. Nah, di sinilah awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, sholat asar, sudah berubah, ada yang mengatakan gitu, kiblatnya ke arah Ka'bah, maka sholat itu putar, Pak. Itu kenapa dinamakan Masjid Kiblatain. Masjid yang lain enggak, Mas? Karena peristiwa itu terjadinya di Masjid Kiblatain. Ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba kala itu. Yang Masjid Kuba, orang di Masjid Kuba, jamaah di Masjid Kuba itu baru tahu 2 hari setelah turunnya ayat ini, Pak. Maka dikatakan juga deh, di Masjid Kuba itu baru tahu 2 hari setelah peristiwa dibaliknya kiblat dari sini. Sedangkan penduduk Kuba menerima berita itu 2 hari setelahnya, yaitu mereka sedang mengerjakan sholat subuh. Sebagian tegaskan dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar ketika orang berada di Kuba mengerjakan sholat, tiba-tiba seorang yang datang kepada mereka berkata, sungguh pada malam telah turunkan ayat kepada Rasulullah dan beliau diperintahkan untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian. Pada saat posisi mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar juga, tapi peristiwanya 2 hari setelah berputarnya di Masjid Kiblatain atau Masjid Bani Salamah kala itu. Terus niki adalah peristiwa perubahan arah kiblat. Dan tentunya bukan kemudian ini adalah murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perubahan arah kiblat itu adalah wahyu turun kepada Nabi, artinya perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup banyak hadis berkenaan dengan ini, Pak. Tadi saya sebutkan salah satu riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan kesimpulannya, ini kesimpulan Ibnu Katsir, bahwasanya Rasulullah sebelumnya diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika masih berada di Makkah, beliau itu sholat di antara 2 rukun. 2 rukun, rukun itu pojok-pojokan Ka'bah, di antara 2 rukun. Dengan posisi Ka'bah berada di hadapannya Rasulullah ini, tetapi beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, terus pada saat masih di Mekah, Kanjeng Nabi itu sholatipun di hadapan Ka'bah, Pak. Di hadapan beliau itu Ka'bah, tapi menghadapnya tetap Baitul Maqdis, karena itu perintah yang pertama. Itu menunjukkan sebenarnya Nabi itu ingin sekali bahwasanya kiblatnya nggih Ka'bah mawon gitu loh kurang lebih. Tapi kuasanya Gusti Allah Baitul Maqdis dulu. Kemudian setelah itu nanti berubah ke arah ke Ka'bah. Dan ketika berhijrah ke Madinah, beliau tidak dapat menyatukan antara keduanya. Kemudian sakit, karena Ka'bah menghadap ke selatan, Baitul Maqdis ke arah utara. Pripun anjing menghadap salah satu toh harusnya. Ya udah Baitul Maqdis. Maka Allah setelah itu, maka Allah memerintahkannya untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Hingga kurang lebih berapa bulan tadi? 16 sampai 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, dan setelah itu adalah menghadap ke arah Ka'bah sampai detik ini, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Kemudian ada yang mengatakan dulu yang terus sholat menghadap ke Baitul Maqdis untuk kemudian meninggal dunia bagaimana? Kiblatnya dulu Baitul Maqdis. Kalau meninggal dunia dan perintah Ka'bah atau ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram belum turun, ya amalnya, maka dari itu ada ayat di sini yang mengatakan tadi, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, karena perintah saat itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Maka siapapun yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Baitul Maqdis, meninggal dalam keadaan kiblatnya Baitul Maqdis, gimana? Amalnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki Bapak Ibu, ini terkait satu ayat yang berkaitan dengan arah kiblat kita. Sangat korelasi, sangat berhubungan dengan peristiwa sekarang. Kenapa kita ikut membela penduduk Muslim Palestina memperjuangkan
kemerdekaan tanah mereka dan juga terkait pembebasan Masjidil Aqsa. Sekali lagi karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Ya. Selain itu banyak sekali fadilah-fadilahnya Masjidil Aqsa. Salat di Masjidil Aqsa, Nabi mengatakan, salat di dunia ini Masjidil Haram 100.000 kali keutamaannya, di Masjid Nabawi 1000 kali keutamaannya, dan beliau di Masjidil Aqsa 500 kali keutamaannya dibanding sholat di masjid-masjid yang lain. Artinya hadis lain mengatakan la tusyaddur rihlah atau bepergian itu sangat disunahkan ketika tempat ini, ketika masjid ini. 3 masjid mulia umat Islam secara urutan, Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka 3 ini yang diperjuangkan umat Islam, ya, karena masjid utama umat Islam. Dan Masjidil Aqsa secara sejarah didirikannya, secara urutan zaman itu adalah masjid yang kedua. Masjid pertama yang didirikan di atas muka bumi ini, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma awwalu masjidin wudi'a fil ardi, mana masjid yang pertama kali diletakkan di atas muka bumi ini oleh Allah? Adalah beliau menjawab al-Masjidil Haram. Summa ya Rasulullah, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Setelah itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi secara urutan sejarah, sebelum Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW, secara urutan sejarah masjid di atas muka bumi ini Masjidil Haram, kemudian adalah Masjidil Aqsa. Okay? Ikulah di antara kemuliaan Masjidil Aqsa, ya Bapak Ibu. Kita senantiasa berdoa, nggih, mendukung saudara-saudara kita di sana memperjuangkan kemerdekaan tanah mereka, memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa, nggih, yang itu adalah masjid utama di agama kita. Dengan doa, dengan harta apapun yang kita mampu, nggih, untuk membantu mereka, dan semoga Masjidil Aqsa segera kembali ke tangan umat Islam. Okay. Mengatakan yang kita kaji pada pagi hari ini 1 ayat, terkait arah kiblat. Mungkin bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin masih berkaitan dengan pembahasan terkait hal ini. Nanti menyesuaikan ayat yang ada sesuai urutan di juz yang kedua ini. Enten lepatipun dalam nyuwun pangapunten. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Enten lepatipun dalam nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.